di sebuah desa asri yang tersembunyi di pinggiran Solo, Jawa Tengah, bernama Desa Sido Makmur, hiduplah seorang perempuan muda bernama Aisyah. Udara di Sido Makmur masih terasa sejuk, dipenuhi aroma tanah basah setelah hujan subuh dan wangi bunga melati yang merambat di pagar-pagar bambu rumah penduduk. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Aisyah telah menjadi sosok yang namanya disebut dengan penuh hormat dan kasih sayang oleh seluruh warga desa. Wajahnya memancarkan keteduhan, dengan kulit putih bersih yang seolah merefleksikan kejernihan hatinya. Sorot matanya lembut namun tajam, mampu menenangkan jiwa yang gelisah sekaligus menunjukkan keteguhan yang tak mudah goyah. Penampilannya adalah cerminan dari jiwanya, sederhana namun syarat makna. Ia selalu mengenakan gamis berwarna kuning lembut, warna yang mengingatkan pada kelopak bunga kenanga yang mekar di pagi hari, melambangkan keceriaan dan kerendahan hati. Gamis itu ia padukan dengan kerudung putih bersih yang membingkai wajahnya dengan sempurna, sebuah lambang kesucian dan keteguhan iman. Kesederhanaannya tidak hanya terpancar dari cara ia berpakaian, tetapi juga mengalir dalam setiap tutur katanya yang lembut, penuh hikmah, dan tak pernah lepas dari kebaikan. Warga desa memandangnya bukan hanya sebagai perempuan biasa, tetapi sebagai pelita yang membawa cahaya dalam kesederhanaan hidup mereka. Aisyah adalah seorang guru ngaji, sebuah pekerjaan mulia yang ia jalani dengan sepenuh hati dan jiwa. Setiap sore, saat semburat jingga mulai mewarnai langit, anak-anak desa akan berlari-lari kecil dengan riang menuju surau tua di ujung desa. Di sana, di bawah naungan atap joglo yang sudah lapuk dimakan waktu, mereka berkumpul untuk belajar membaca Al-Quran di bawah bimbingan Aisyah. Dengan kesabaran yang tak bertepi, ia mengajari mereka huruf demi huruf, ayat demi ayat. Suaranya yang merdu saat melantunkan ayat-ayat suci seolah menjadi musik pengantar tidur bagi desa. Namun, Aisyah tidak hanya mengajarkan cara membaca, ia menanamkan benih-benih akhlak mulia di hati murid-muridnya, menceritakan kisah para nabi, dan mengajarkan pentingnya kejujuran, kasih sayang, serta keberanian membela yang benar. Ketulusannya dalam mengajar membuat anak-anak begitu mencintainya. Mereka melihatnya sebagai kakak, ibu, dan sahabat. Sementara para orang tua merasa tak henti bersyukur, karena anak-anak mereka dibimbing oleh sosok yang begitu lembut dan penuh welas asih. Namun, di balik kelembutan yang membalut dirinya itu, tersembunyi sebuah keberanian yang tak semua orang tahu. Aisyah tidak pernah ragu untuk berdiri tegak menghadapi ketidakadilan. Ia tak pernah gentar, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan mereka yang dianggap berkuasa dan ditakuti. Keberanian Aisyah bukanlah keberanian yang meledak-ledak dan penuh amarah, melainkan keberanian yang tenang, terkendali, dan berakar kuat pada keyakinan. Ia percaya bahwa kebenaran harus ditegakkan, sekecil apapun, dan kezaliman harus dilawan, sebesar apapun risikonya. Warga desa seringkali berbisik kagum pada keteguhan hatinya. Sebagai seorang perempuan muda, ia tidak hanya menjadi simbol kelembutan, tetapi juga pilar kekuatan moral di tengah masyarakat. Aisyah adalah gambaran seorang pemimpin sejati, meskipun ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari siapapun. Kesederhanaan dan keteguhannya membuatnya dicintai dan dihormati, menjadikannya sosok yang kehadirannya selalu dirindukan. Warga percaya bahwa keberadaan Aisyah adalah berkah bagi Sido Makmur. Dan jauh di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa Aisyah adalah sosok yang istimewa. Seorang perempuan yang mampu membawa cahaya harapan di tengah kehidupan mereka yang sederhana. Siang itu, matahari di atas Solo bersinar terik, memantulkan cahayanya pada atap-atap genting dan jalanan desa yang berdebu. Suasana terasa tenang, hanya dipecah oleh suara anak-anak yang bermain layangan di sawah dan desau angin yang menggoyangkan rumpun bambu. Ustazah Aisyah, seperti biasa, mengendarai motor butut kesayangannya, sebuah Honda Astrea warisan ayahnya, menuju pasar desa. Motor itu sudah tua,
Cat hijaunya mulai pudar di beberapa bagian dan ada suara derit kecil yang khas setiap kali ia mengerem. Tetapi motor itu adalah teman setianya, saksi bisu perjalanannya dalam menyebarkan kebaikan. Dengan gamis kuningnya yang berkibar lembut ditiup angin dan kerudung putih yang membingkai wajahnya dengan anggun, Aisyah tampak tenang menyusuri jalanan. Beberapa warga yang ia lewati, para petani yang baru pulang dari sawah atau ibu-ibu yang duduk di teras rumah, tersenyum dan melambaikan tangan. Aisyah selalu membalas dengan sapaan lembut, "Assalamualaikum," yang diiringi senyuman tulus yang mampu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Kehadirannya selalu membawa aura damai, bahkan hanya dengan sekadar lewat di depan rumah-rumah warga. Ketika ia tiba di gerbang pasar, suasana khas pasar tradisional langsung menyambutnya. Hiruk-pikuk aktivitas para pedagang dan pembeli terdengar di setiap sudut, menciptakan sebuah simfoni kehidupan yang ramai namun harmonis. Bau khas pasar, campuran aroma sayuran segar, bumbu rempah-rempah yang tajam seperti kunyit dan kencur, serta bau amis ikan segar menguar di udara, menyatu menjadi satu aroma yang akrab di hidungnya. Pedagang-pedagang meneriakkan dagangan mereka dengan suara lantang yang penuh semangat, sementara para pembeli sibuk menawar harga dengan kelihayan yang telah terasa bertahun-tahun. Aisyah memarkir motornya di tempat biasa, di bawah pohon mangga rindang, lalu berjalan memasuki pasar sambil menenteng tas belanja anyaman pandan yang ia bawa dari rumah. Lorong-lorong pasar yang sempit dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang, tetapi Aisyah tetap melangkah dengan tenang, seolah memiliki dunianya sendiri di tengah keramaian itu. Ia selalu meluangkan waktu untuk menyapa orang-orang yang dikenalnya. "Ustazah, bade tumbas nopo?" "Ustazah, mau belanja apa?" tanya Pak Joko, seorang pedagang buah dengan senyum lebar yang memperlihatkan giginya yang ompong satu. "Nggih, Pak. Mau beli sayur untuk masak hari ini," jawab Aisyah dengan ramah, menggunakan campuran bahasa Jawa halus dan Indonesia yang sopan. Keberadaannya di pasar selalu membawa suasana yang menyenangkan. Para pedagang merasa dihormati karena Aisyah selalu memperlakukan mereka dengan sopan santun dan penuh kehangatan, tidak pernah memandang rendah profesi mereka. Aisyah melanjutkan perjalanannya, sesekali berhenti untuk memilih barang-barang keperluan rumah tangga. Ia memeriksa setiap ikat bayam dengan cermat, memilih tomat yang paling merah, dan menawar harga tempe dengan senyum. Sebagai seorang ustazah, ia selalu berusaha memberikan contoh yang baik, bahkan dalam hal sekecil apapun, seperti memilih dengan bijak dan tidak membuang-buang rezeki. Tidak ada yang terburu-buru dalam setiap gerak-geriknya. Semuanya dilakukan dengan tenang dan penuh perhatian. Suasana pasar yang ramai dengan tawa kecil dari para pedagang dan suara tawar-menawar yang bersahutan menjadi latar kehidupan yang harmonis. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa di mata siapapun, termasuk Aisyah yang menikmati waktu belanjanya tanpa firasat apapun tentang kejadian tak terduga yang akan segera merobek selubung kedamaian pasar. Saat Aisyah tengah sibuk memilih cabai segar di lapak Mbah Wati, seorang pedagang sayur tua yang sudah dianggapnya seperti nenek sendiri, tiba-tiba suasana pasar yang semula ramai namun damai berubah drastis. Dari arah gerbang pasar, terdengar suara keras seperti seseorang yang sedang membentak, disusul suara barang-barang yang jatuh berdebam. Aisyah, yang selalu peka terhadap keadaan di sekitarnya, menghentikan kegiatannya. Ia menoleh ke arah sumber suara, alisnya sedikit berkerut. Suara itu semakin jelas, disertai nada ancaman yang membuat para pedagang di sekitarnya sontak terdiam dan saling berpandangan cemas. Langkah Aisyah terhenti ketika matanya menangkap sosok seorang pria berseragam polisi yang berdiri angkuh di tengah kerumunan. Pria itu bertubuh tinggi besar, perutnya buncit hingga membuat kancing seragamnya tampak tegang. Wajahnya terlihat garang, dipenuhi kesombongan yang terpancar dari sorot matanya yang liar. Pria itu adalah Bastian, seorang oknum polisi yang terkenal di desa karena sering bertindak sewenang-wenang dan semena-mena. Hari itu, ia kembali menunjukkan arogansinya dengan memaksa para pedagang kecil untuk membayar pungutan liar yang ia sebut
uang keamanan. Bastian berjalan dari satu lapak ke lapak lainnya dengan sikap yang mengintimidasi. Tangannya yang besar menunjuk-nunjuk pedagang, sementara suaranya menggema di seluruh pasar, memaksa mereka menyerahkan uang tanpa alasan yang jelas. "Mana uang keamanan kalian? Jangan pura-pura lupa," teriaknya dengan nada mengancam. Para pedagang, yang kebanyakan hanya orang-orang sederhana yang berjuang keras mencari nafkah, hanya bisa menunduk dalam ketakutan. Wajah mereka pucat, beberapa bahkan terlihat gemetar sambil berusaha menghindari tatapan tajam Bastian. Seorang ibu pedagang sayur, yang barang dagangannya hanya beberapa ikat bayam dan kangkung di atas tampah bambu, mencoba memohon dengan suara bergetar, "Pak, saya belum banyak jualan hari ini. Tolong beri waktu." Namun, Bastian tidak peduli. Dengan kasar, ia menendang meja kayu lapuk milik si ibu, membuat tumpukan sayuran hijau itu jatuh berserakan ke tanah yang becek. "Jangan banyak alasan. Kalau tidak bayar, jangan dagang di sini," bentaknya dengan urat leher yang menonjol, penuh amarah. Aisyah, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, merasakan gelombang amarah mulai membara di dalam dadanya. Darahnya mendidih. Ia tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan yang begitu nyata terjadi di depan matanya. Baginya, tugas seorang polisi adalah melindungi dan mengayomi rakyat, bukan menindas dan memeras mereka yang lemah. Dengan langkah mantap, ia meletakkan kembali cabai yang dipegangnya dan berjalan mendekati Bastian. Aisyah tahu bahwa apa yang akan dilakukannya mungkin akan mengundang masalah besar, tetapi ia tidak peduli. Kebenaran harus ditegakkan, dan ketidakadilan tidak boleh dibiarkan menang. Pandangannya lurus dan tajam, napasnya stabil meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, sebagai seorang ustazah, warga menaruh harapan besar padanya. Di saat kebanyakan orang memilih diam karena takut, Aisyah memutuskan untuk menjadi suara bagi mereka yang tak bersuara. Dan dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia mendekati sosok Bastian yang kini menjadi pusat ketakutan di pasar itu. Hati Aisyah bergejolak. Amarahnya perlahan memuncak, bukan amarah yang membabi buta, melainkan amarah suci yang lahir dari rasa empatinya melihat tindakan Bastian yang begitu keji terhadap para pedagang kecil. Dalam benaknya, ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Sebagai seorang ustazah, ia percaya bahwa diam di hadapan ketidakadilan sama saja dengan membiarkan kezaliman tumbuh subur. Ia tahu apa yang dilakukan Bastian adalah pengkhianatan terhadap seragam yang ia kenakan, sebuah seragam yang seharusnya menjadi simbol perlindungan bagi masyarakat. Dengan langkah yang mantap dan tanpa ragu sedikit pun, Aisyah mendekati Bastian. Meskipun ia sadar pria itu jauh lebih besar, lebih kuat secara fisik, dan memiliki lencana kekuasaan di dadanya. Namun, keberanian Aisyah tidak berasal dari fisiknya, ia membawa kekuatan yang bersumber dari keyakinannya pada kebenaran dan keadilan. Ketika ia sudah cukup dekat, semua mata di pasar tertuju pada dirinya. Suara keributan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang penuh ketegangan. Para pedagang menahan napas, seolah waktu berhenti sejenak. Dengan suara yang tenang namun tegas, yang memecah keheningan, Aisyah berkata, "Hei, Pak. Apa yang kau lakukan? Bukankah tugasmu melindungi, bukan menindas rakyat kecil?" Kata-kata itu meluncur dengan lancar dan penuh keberanian, langsung menusuk harga diri Bastian. Para pedagang di sekitar mereka terkesiap. Mereka seolah tidak percaya ada seseorang yang berani menegur seorang polisi seperti Bastian, apalagi seorang perempuan muda berkerudung seperti Aisyah. Namun, Aisyah tidak gentar. Sorot matanya tajam, penuh dengan kemarahan yang terpendam, tetapi tetap terkontrol dengan baik. Ia tidak berteriak, tetapi setiap kata yang diucapkannya terdengar begitu jelas dan mengandung kekuatan yang menusuk. Dalam hatinya, Aisyah tahu bahwa ia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk para pedagang yang selama ini hanya bisa pasrah menjadi korban ketidakadilan. Bastian, yang sejak awal merasa dirinya adalah penguasa di pasar itu, terkejut bukan main dengan keberanian Aisyah. Ia berbalik dengan cepat, menatap Aisyah dengan mata yang menyala-nyala karena amarah, merasa bahwa otoritasnya baru saja ditantang di depan umum oleh seseorang yang dianggapnya tidak sepadan. "Siapa kau berani mengaturku? Jangan ikut campur urusanku," balasnya dengan nada kasar, mencoba menekan Aisyah dengan arogansinya yang sudah mendarah daging. Namun, Aisyah tidak mundur sedikit pun. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke mata Bastian tanpa menunjukkan rasa takut. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu betul apa yang kau lakukan ini salah," balas Aisyah dengan nada yang lebih dingin, namun penuh ketegasan. "Hentikan tindakanmu ini, atau kau akan menanggung akibatnya." Suasana pasar semakin tegang. Para pedagang yang menyaksikan mulai merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Mereka tidak lagi memandang Aisyah hanya sebagai seorang guru ngaji yang lembut, tetapi sebagai pahlawan yang berani berdiri melawan penindasan. Di depan mata mereka, Aisyah bukan hanya seorang perempuan biasa, tetapi sosok yang membawa keberanian untuk melawan kesewenang-wenangan yang selama ini membelenggu mereka. Bastian yang merasa harga dirinya direndahkan di depan umum langsung terpancing amarahnya. Teguran Aisyah yang begitu tegas dan lugas menusuk ego dan keangkuhannya sebagai seorang polisi. Ia memutar tubuhnya sepenuhnya, menatap Aisyah dengan sorot mata penuh kebencian. "Siapa kamu berani-beraninya mengaturku? Jangan ikut campur urusan polisi," bentaknya dengan nada kasar yang menggema di seluruh lorong pasar. Suara kerasnya membuat beberapa pedagang yang berada di dekat mereka refleks melangkah mundur, takut menjadi sasaran amarah Bastian selanjutnya. Wajahnya memerah padam, otot-otot di rahangnya menegang, dan ia tampak seperti banteng terluka yang siap menyeruduk apa saja yang ada di hadapannya. Bastian merasa bahwa posisinya sebagai aparat hukum telah ditantang, dan ia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Baginya, Aisyah hanyalah seorang perempuan biasa yang tidak tahu tempatnya, yang tidak pantas ikut campur dalam urusannya. Namun, Bastian tidak hanya berhenti pada kata-kata. Dalam upayanya untuk menunjukkan kekuasaannya dan mempermalukan Aisyah di depan semua orang, ia melakukan sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang melampaui batas kemanusiaan. Dengan gerakan cepat dan penuh arogansi, ia meraih sebuah ember bekas ikan yang tergeletak di dekat selokan pasar. Ember itu berisi air kotor, campuran limbah dari sisa-sisa sayuran busuk, air cucian ikan yang amis, dan lumpur yang berwarna coklat pekat dan berbau busuk menyengat. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat ember itu dan dengan sengaja menyiramkan seluruh isinya ke tubuh Aisyah, dari kepala hingga kaki. Seketika, gamis kuning polos yang dikenakan Aisyah berubah menjadi kotor dan kumal. Kerudung putih yang menjadi simbol kesuciannya kini tercemar oleh cairan menjijikan itu. Air kotor menetes dari ujung kerudungnya, membasahi tanah di bawah kakinya, sementara aroma busuk menyebar di udara, membuat beberapa orang menutup hidung. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan hanya bisa terdiam membisu. Beberapa ibu menutup mulut mereka dengan tangan, tidak percaya bahwa seorang polisi bisa melakukan tindakan sehina itu terhadap seorang perempuan yang dikenal oleh semua orang sebagai sosok yang mulia dan dihormati. Namun, meski tubuhnya kini kotor dan air menjijikan itu terus menetes dari pakaiannya, Aisyah tetap berdiri tegak. Ia tidak menunjukkan rasa takut, malu, atau gentar sedikit pun. Matanya masih menatap lurus ke arah Bastian, tajam dan penuh keberanian yang tak tergoyahkan. Di saat kebanyakan orang mungkin akan menangis atau lari, Aisyah tetap berdiri di tempatnya, bahkan seolah tidak mempedulikan kondisi tubuhnya yang telah dipermalukan di depan umum. Hati Aisyah dipenuhi kemarahan, bukan karena dirinya telah dihina,
tetapi karena tindakan Bastian menunjukkan betapa rendahnya moralitas yang dimilikinya sebagai seorang penegak hukum. Para pedagang di pasar, meskipun masih takut, mulai saling melirik. Ada percikan keberanian di mata mereka, sebuah kesadaran bahwa apa yang dilakukan Bastian adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Namun, mereka tetap diam, takut menjadi korban berikutnya. Sementara itu, Bastian tersenyum puas, merasa telah menang dalam mempermalukan Aisyah. Tapi ia tidak tahu bahwa tindakan itu hanya akan menjadi pemicu dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan ia sesali seumur hidupnya. Tubuh Aisyah basah kuyup. Gamis kuningnya yang kini kotor dan berat menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan siluetnya. Namun, Aisyah tidak menunjukkan rasa malu atau kekalahan. Justru, dari sorot matanya terpancar kemarahan yang begitu dalam dan dingin. Bukan karena dirinya dipermalukan, tetapi karena tindakan sewenang-wenang Bastian adalah puncak dari penindasan terhadap rakyat kecil yang tidak bersalah. Ia berdiri diam sejenak, membiarkan air kotor menetes habis dari tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya seperti memancarkan aura yang berbeda. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Angin di sekitar pasar yang tadinya tenang, mendadak berembus lebih kencang. Hembusannya menjadi lebih dingin dan menusuk kulit. Aisyah, yang biasanya dikenal sebagai perempuan lembut dan penyabar, kini tampak seperti seseorang yang sama sekali berbeda. Ia menegakkan tubuhnya, menghapus air kotor yang menetes dari wajahnya dengan sekali usapan tangan, lalu perlahan melangkah mendekati Bastian. Langkahnya mantap, penuh keyakinan, dan setiap orang yang melihatnya seakan terpaku, tak mampu mengalihkan pandangan. Bastian, yang awalnya merasa sangat puas telah mempermalukan Aisyah, tiba-tiba merasakan bulu kuduknya meremang. Ia melangkah mundur selangkah, mencoba menjaga jarak, firasat buruk mulai merayap di hatinya. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, Aisyah mengangkat kedua tangannya dengan gerakan yang begitu cepat dan kuat. Dalam sekejap mata, sebuah pemandangan yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di pasar itu terjadi. Tubuh besar Bastian terangkat dari tanah seperti sebuah mainan kecil di tangan seorang raksasa. Kedua tangan Aisyah yang ramping memegang keras seragamnya dengan kokoh, mengangkatnya setinggi-tingginya hingga kepala Bastian berada jauh di atas kepala Aisyah. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu sontak membelalakkan mata. Beberapa bahkan menutup mulut mereka dengan kedua tangan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang perempuan muda seperti Aisyah, yang bertubuh kecil dan tampak begitu lemah lembut, mampu mengangkat tubuh pria besar dan gempal seperti Bastian dengan begitu mudah, seolah ia tidak memiliki berat sama sekali? Pasar yang tadinya ramai oleh suara tawar-menawar kini menjadi sunyi senyap, hanya diisi oleh suara napas tertahan dari orang-orang yang terpaku menyaksikan kejadian luar biasa tersebut. Bastian, yang kini melayang di udara, hanya bisa terdiam dalam keterkejutan total. Wajahnya yang tadinya penuh arogansi berubah menjadi pucat pasi. Tangan dan kakinya meronta-ronta panik, mencoba melepaskan diri, tetapi sia-sia. Cengkeraman Aisyah begitu kuat, seolah terbuat dari baja, tidak ada kekuatan yang mampu melawannya. Para pedagang yang tadinya dicekam ketakutan kini mulai merasakan secercah harapan. Mereka melihat Aisyah bukan lagi hanya seorang ustazah yang lembut, tetapi sosok pelindung yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melawan ketidakadilan. Beberapa pedagang mulai bersorak kecil, sementara yang lain tetap diam, tidak ingin melewatkan satu detik pun dari momen yang luar biasa itu. Di tengah keheningan pasar, Aisyah menatap Bastian yang tak berdaya di atas kepalanya dengan mata penuh ketegasan. Ia tidak berbicara, tetapi dari sikapnya yang dingin dan tatapannya yang membara, jelas bahwa ia ingin mengirimkan pesan yang sangat kuat, tidak ada tempat bagi kesewenang-wenangan, bahkan bagi seseorang yang merasa dirinya berkuasa. Dan di saat itu,
semua orang tahu bahwa Aisyah adalah lebih dari sekadar guru ngaji. Ia adalah simbol keberanian, keadilan, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Pasar yang sebelumnya penuh dengan hiruk-pikuk kini berubah menjadi senyap-senyap. Para pedagang dan pembeli yang ada di sana terdiam, seolah waktu berhenti untuk beberapa saat. Semua mata tertuju pada sosok Ustazah Aisyah, perempuan muda berpenampilan sederhana yang kini berdiri tegap dengan kekuatan luar biasa yang baru saja ia perlihatkan. Wajah mereka dipenuhi ekspresi keterkejutan yang tak terlukiskan. Sebagian bahkan masih menutupi mulut mereka dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang selama ini mereka kenal begitu lembut, sederhana, dan penuh kasih sayang mampu mengangkat seorang pria besar seperti Bastian dengan begitu mudah? Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa Aisyah, ustazah yang setiap hari mengajarkan anak-anak mengaji dengan suara merdunya, ternyata menyimpan kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka takjub, tetapi juga dihantui rasa penasaran, karena ini bukan hal yang biasa mereka lihat, apalagi di desa kecil mereka. Beberapa pedagang mulai berbisik di antara mereka, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang kita lihat tadi benar-benar nyata. Bagaimana bisa dia melakukan itu, bisik Pak Joko, pedagang buah, kepada temannya yang masih terpaku dengan mata membelalak. Seorang ibu pedagang sayur, yang tadi menjadi salah satu korban amarah Bastian, terlihat meneteskan air mata. Bukan karena takut, tetapi karena rasa haru dan lega. Baginya, Aisyah telah menjadi pelindung di saat mereka semua tidak berani melawan. Anak-anak kecil yang kebetulan ikut bersama orang tua mereka di pasar menatap Aisyah dengan mata berbinar-binar penuh kekaguman. Seolah-olah mereka sedang melihat seorang pahlawan super dari cerita dongeng yang tiba-tiba hidup di depan mata mereka. Beberapa pembeli yang tadinya berniat meninggalkan pasar memilih untuk tetap tinggal, tidak ingin melewatkan momen yang mereka tahu akan menjadi cerita yang akan diingat seumur hidup. Di tengah keterkejutan itu, pasar yang semula sunyi mulai hidup kembali dengan suara sorakan kecil dari para pedagang. Mereka yang awalnya takut kini mulai menyuarakan dukungan mereka kepada Aisyah. "Hebat, Ustazah! Beri dia pelajaran!" teriak salah satu pedagang dengan semangat. Sorakan itu perlahan diikuti oleh yang lain hingga suasana pasar berubah menjadi penuh semangat. Aisyah, meskipun tubuhnya masih basah dan kotor oleh air yang dilemparkan Bastian, tetap berdiri tegak di tengah sorakan itu. Ia tidak menghiraukan pujian atau sorakan yang kini mengelilinginya. Matanya tetap tajam menatap Bastian yang terkulai lemas di cengkeramannya, seolah ingin memastikan bahwa pesan keadilannya benar-benar sampai. Warga pasar tidak lagi melihat Aisyah hanya sebagai seorang guru ngaji, tetapi sebagai simbol keberanian dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dalam momen itu, mereka sadar bahwa di tengah kesederhanaannya, Aisyah adalah sosok luar biasa yang mampu melawan ketidakadilan bahkan ketika orang lain memilih untuk diam. Dengan kekuatan yang masih terasa luar biasa, Aisyah masih memegang tubuh Bastian di udara. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan ketegasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Seluruh pasar terdiam, kembali menyaksikan momen yang tak terduga ini dengan napas tertahan. Tubuh besar Bastian tampak kecil dan tak berdaya di tangan Aisyah, yang berdiri kokoh di tengah pasar yang menjadi saksi bisu. Lalu, dengan satu gerakan yang cepat namun penuh kendali, Aisyah membanting tubuh besar Bastian ke tanah. Suara hantaman tubuhnya yang berat menggema, memecah keheningan yang menyelimuti pasar. Debu berterbangan di sekitar tempat jatuhnya, menambah kesan dramatis pada suasana. Bastian terhempas keras ke tanah. Tubuhnya terkulai lemas seperti boneka kain yang kehilangan bentuk. Di saat itu, semua orang yang menyaksikan tahu bahwa kekuasaan yang selama ini ia banggakan telah hancur berkeping-keping di hadapan kekuatan Aisyah. Bastian, yang sebelumnya penuh amarah dan arogansi, kini tergeletak dengan wajah yang sangat berbeda.
Wajahnya yang biasanya dihiasi dengan kesombongan kini berubah menjadi penuh ketakutan. Peluh dingin bercucuran di dahinya, sementara napasnya memburu, mencoba memahami apa yang baru saja menimpanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan muda seperti Aisyah, yang ia hina dan permalukan beberapa saat lalu, memiliki kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Dalam kondisi terbaring di tanah, ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena rasa sakit akibat hantaman ke tanah, tetapi juga karena rasa takut yang kini menyelimuti seluruh dirinya. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Sementara itu, Aisyah berdiri tegap di hadapan Bastian yang terkulai. Meskipun tubuhnya masih basah dan kotor akibat penghinaan yang ia terima, ia tampak tak terpengaruh sedikit pun. Sorot matanya tetap tajam, penuh wibawa, dan memancarkan rasa keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia tidak berbicara, tetapi kehadirannya sudah cukup untuk menyampaikan pesan bahwa kebenaran tidak bisa diinjak-injak, bahkan oleh mereka yang merasa berkuasa. Para pedagang dan pembeli yang menyaksikan mulai bersorak lebih keras, memberikan dukungan penuh kepada Aisyah. Itu hukumannya. Jangan pernah menindas kami lagi, teriak salah seorang pedagang dengan semangat. Namun Aisyah tidak tergoda oleh sorakan itu. Ia tidak mencari pujian atau penghormatan. Tindakannya murni karena ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan dibiarkan begitu saja. Bastian pun, dengan wajah penuh penyesalan, mulai menyadari bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sebuah pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Tubuh Bastian masih terbaring di tanah, lemah dan penuh rasa malu. Arogansi yang sebelumnya begitu melekat pada dirinya kini sepenuhnya runtuh. Wajahnya memucat, bukan hanya karena rasa sakit fisik akibat bantingan itu, tetapi juga karena rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Di hadapan para pedagang dan pembeli yang menjadi saksi, ia sadar bahwa kekuasaannya yang selama ini ia gunakan untuk menindas orang kecil telah dilucuti oleh sosok yang justru ia pandang remeh. Perlahan, dengan tubuh yang masih gemetar, ia mencoba bangkit, lalu berlutut di hadapan Aisyah. Mata Bastian tidak lagi menampakkan kesombongan, melainkan rasa bersalah yang begitu nyata. Dengan suara yang lirih namun terdengar jelas di tengah pasar yang mulai hening, ia berkata, "Maafkan saya, Bu. Ustazah. Saya telah salah. Saya tidak seharusnya bertindak seperti ini." Kata-katanya terdengar berat, menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kalah. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Bastian melanjutkan permintaan maafnya dengan penuh kesungguhan, mengakui kesalahannya di hadapan semua orang, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Saya berjanji, mulai hari ini, saya tidak akan pernah lagi melakukan pungli atau menyalahgunakan jabatan saya. Saya akan berubah. Saya akan menjadi polisi yang jujur dan amanah seperti seharusnya." Suaranya terdengar bergetar, bukan karena takut pada Aisyah, tetapi karena rasa malu yang mendalam di hadapan orang-orang yang telah menjadi korban tindakannya selama ini. Kata-kata itu membuat suasana pasar kembali hening. Para pedagang yang sebelumnya penuh amarah terhadap Bastian kini mulai melihat sisi manusiawinya. Seseorang yang akhirnya menyadari kesalahannya dan mencoba memperbaiki diri. Beberapa pedagang saling berpandangan, tidak percaya bahwa Bastian yang selama ini dikenal arogan dan kejam bisa merendahkan dirinya seperti ini di hadapan seorang perempuan muda. Aisyah, yang berdiri tegak di depannya, tidak menunjukkan rasa puas atau dendam. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang bercampur dengan rasa iba. Ia tahu Bastian telah menyadari kesalahannya, dan sebagai seorang ustazah, ia merasa tugasnya tidak hanya melawan ketidakadilan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang untuk berubah. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, Aisyah berkata, "Aku memaafkanmu,
Pak. Tapi ingat, permintaan maaf ini tidak berarti apa-apa jika kau tidak menepati janjimu. Jadilah polisi yang benar-benar melindungi dan mengayomi rakyat kecil, bukan menindas mereka. Kata-kata Aisyah bagaikan petuah yang menusuk langsung ke hati Bastian, membuatnya semakin sadar bahwa ia harus menebus semua kesalahannya. Para pedagang yang menyaksikan momen itu mulai bersorak, bukan hanya karena kemenangan atas ketidakadilan, tetapi juga karena mereka menyaksikan bagaimana Aisyah, seorang perempuan sederhana, tidak hanya mampu melawan kezaliman, tetapi juga memberikan pelajaran tentang pengampunan dan harapan untuk sebuah perubahan. Pasar yang sebelumnya sunyi kini bergemuruh oleh suara sorakan dan tepuk tangan dari para pedagang dan pembeli. Mereka yang tadinya diliputi rasa takut kini meluapkan kekaguman dan rasa lega atas keberanian Aisyah. Suara sorakan bergema di setiap sudut pasar, menggantikan suasana mencekam yang sempat menyelimuti tempat itu. Hidup Ustazah Aisyah! Terima kasih, Ustazah! Teriak salah seorang pedagang dengan penuh semangat. Tepukan tangan terdengar tiada henti, sementara beberapa orang mendekati Aisyah dengan senyum lebar, mengucapkan rasa terima kasih mereka atas keberaniannya. Anak-anak kecil yang menyaksikan kejadian itu pun ikut bersorak, memandang Aisyah seolah ia adalah pahlawan dari cerita dongeng yang selama ini hanya mereka dengar dalam kisah-kisah. Para pedagang yang sebelumnya hanya bisa diam menghadapi tindakan Bastian kini berdiri tegak, merasa bahwa mereka akhirnya memiliki seseorang yang membela mereka. Di tengah keramaian itu, Aisyah tetap berdiri dengan sikap tenang. Ia tidak terlalu larut dalam euforia yang meluap di sekelilingnya. Baginya, apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi sebuah kewajiban untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Ia tersenyum tipis, mengangguk kepada para pedagang yang menghampirinya, tetapi tidak berkata banyak. Dalam hatinya, Aisyah hanya berharap bahwa kejadian hari ini menjadi pelajaran besar bagi semua orang, bahwa kebenaran harus ditegakkan, dan bahwa keberanian untuk melawan ketidakadilan tidak mengenal ukuran tubuh, kekuatan fisik, atau jabatan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan hari ini telah meninggalkan jejak yang mendalam di hati warga pasar. Tidak hanya sebagai seorang ustazah, tetapi juga sebagai simbol keberanian yang sederhana, namun penuh makna. Sementara itu, Bastian, yang sebelumnya penuh dengan arogansi, kini berdiri di sudut, diam dalam rasa malu dan refleksi. Sorakan dan tepuk tangan yang ditujukan kepada Aisyah seperti tamparan keras baginya. Ia tahu dirinya telah kalah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Dalam hati, ia berjanji untuk menepati semua kata-katanya kepada Aisyah. Pelajaran hari itu tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya, bahwa kekuasaan dan jabatan adalah tanggung jawab, bukan alat untuk menindas. Di sisi lain, Aisyah akhirnya kembali ke rumahnya dengan hati yang lega. Ia merasa telah menjalankan tanggung jawabnya, bukan hanya sebagai seorang ustazah, tetapi juga sebagai warga yang tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan. Dan meskipun ia tahu bahwa hari ini akan menjadi cerita yang terus diingat oleh warga desa, baginya yang terpenting adalah bahwa kebenaran telah ditegakkan dan keadilan telah